Assalamualaikum Football United, jumpa lagi ya. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, gue jadi tertarik membahas soal kabar angin ya, soal ini Manchester United mengincar Frankie De Jong. Ya, ini kan masih baru rumor sih sebenarnya ya. Ini hanya gosip-gosip sepak bola aja, tapi ini menurut gue sih ya menarik lah untuk dibahas sedikit ringan amatiran ala gue ya, subjektifnya gue. Karena kalau gue googling ya, Frankie De Jong Manchester United, ternyata memang salah satu trigger. Ada dua hal ya kenapa berita ini muncul. Adalah nomor satu, keadaan keuangan dari Barcelona ini kan yang sedang tidak bagus ya. Dan kalau gue cek ternyata selepas kepergian Lionel Messi dan juga Antoine Griezmann, Frankie De Jong ini menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Barcelona ya, di Barca. Bukan Barca ya, Barca. Kalau Barca, Barcelona. Kalau Barca, Barcelona. Gue juga pernah dibenerin sama orang sini soalnya. Anyway, Frankie De Jong itu menerima 354.000 pounds per week ya, dan itu paling tinggi sekarang. Nomor 2-nya jarak cukup jauh nih, Sergio Busquets 258.000 pounds per minggu ya. Jadi kabarnya sih demikian. Jadi ini dikait-kaitkan, dan Manchester itu nomor satu ya. Barcelona keadaan keuangannya tidak bagus. Yang kedua, Manchester United butuh defensive midfielder. Nah, ini makanya itu dikaitkan Frankie De Jong ini ya. Cuman begini, gue langsung begitu defensive midfielder, karena ya gue mungkin juga teman-teman di sering lihat lah ya Frankie De Jong mainnya seperti apa di timnas. Juga kan dia bermain trio ya. Di gelandang itu ada Frankie De Jong, Wijnaldum, dan juga sekarang Davy Klaassen ya. Sementara kita di Manchester United ini kan gelandang kita sekarang ini yang sering dimainkan double pivotnya itu ya adalah Fred dan juga Scott McTominay. Cuman banyak yang berkomentar ya kan bahwa kelemahannya itu ada di sisi Fred. Ya umpannya itu sering, visinya itu sering tidak baik ya, tidak bagus. Dan bagaimana ini dan kalau seandainya kan Frankie De Jong diincar oleh Manchester United. Nah, ini gue cuma kita bahas-bahas sedikit ya, ringan amatiran. Gue langsung buka ini ya di sofa score. Gue lihat kalau kita butuh defensive midfielder, seberapa baik sih Frankie De Jong ini dari sisi defensif dulu ya, dari sisi defensif. Gue lihat langsung ya dari beberapa indikator ya musim lalu bersama dengan Barca. Tackle per game-nya dia ini 1,2. Kalau gue bandingin dengan Scott McTominay itu 1,6. Fred malah lebih banyak lagi ya, 2,7. Sementara Paul Pogba yang gue sertakan ini ya itu ada di 1,4. Jadi ya paling rendah lah ya kalau dilihat dari tackling per game. Bagaimana dengan interception per gamenya? Frankie De Jong ini nilainya rata-ratanya 1 ya. Sementara Paul Pogba itu 1 juga. Scott McTominay 0,9. Sementara Fred itu 1,5. Dan juga ada beberapa statistik mengenai perbandingan antara ya Frankie De Jong, Paul Pogba, Scott McTominay dan Fred ya. Karena gue bandingkan kan ini defensive midfielder judulnya kan. Dari situ gue berkesimpulan kalau Frankie De Jong dari sisi defensif nggak begitu bagus ya, artinya dari sisi statistiknya. Dan ini juga kalau gue ngeliat di timnas Belanda, ya tukang potong serangannya bukan Frankie De Jong ya. Frankie De Jong juga iya, tapi bukan itu yang utama ya, karena mereka kolaboratif. Ada Wijnaldum di situ, ada juga Davy Klaassen ya. Lalu di mana peran bagusnya dari seorang Frankie De Jong ya? Kalau gue mengutip komentar Andrea Pirlo beberapa bulan yang lalu ya, kalau nggak salah dia sempat bilang kalau dia tuh melihat dirinya ada di Frankie De Jong ya. Dan kita tahu bagaimana penampilan seorang Andrea Pirlo ini
Ya betul sebagai tukang potong serangan, interception, tapi bukan dengan menggunakan tackling ya, tapi lebih penempatan posisi yang baik untuk memotong jalannya bola, ringan amatiran ala gue ya. Plus kelebihannya Andrea Pirlo lagi adalah ya itu tadi visinya dia ya, visi dan bahkan misinya dia ya dalam membagi bola. Jadi memanjakan pemain lain, terutama pemain depan ya kan, mampu mengatur ritme, mampu mengatur tempo. Sebagai dirijen lah. Nah, bagaimana nih kalau seandainya Frankie De Jong datang ke Manchester United? Well, ada 2 hal, ada 3 bahkan ya yang gue lihat. Nomor 1, saat ini peran tersebut kurang lebih diambil oleh seorang Paul Pogba. Walaupun Paul Pogba ini tempatnya tidak di double pivot ya, sekarang lebih ditempatkan di sebelah kiri. Artinya apa? Artinya adalah kalau seandainya Frankie De Jong datang, ya Paul Pogba caps. Karena menurut gue kalau tidak akan mubazir. Karena 2 ini memiliki peran kurang lebih hampir sama. Walaupun kalau gue ngelihat Frankie De Jong masih lebih baik sedikit ya dari sisi defensif dibanding dengan Paul Pogba. Pasti ada juga plusnya ya, dimana ya plus minus dimana mungkin ya visi, umpan, keakuratan dan lain-lain. Ya beda style kalau menurut gue, sama posisinya tapi beda style. Artinya beda style mungkin beda angka ya, beda angka statistiknya, kurang lebih demikian soal dengan amatiran ala gue ya. Cuman ya style pasti beda lah. Dan itu tadi gue ngelihat nomor 1. Kalau seandainya Paul Pogba caps ya Frankie De Jong datang, kalau enggak akan mubazir. Nomor 2, harus ada yang covering Frankie De Jong. Artinya Frankie De Jong harus ada yang jadi tukang pukulnya, kurang lebih demikian ya. Siapa nih yang akan melindungi Frankie De Jong? Kita butuh gelandang bertahan yang mampu melakukannya. Artinya mampu ya kalau kayak di timnas Prancis sering dibilang kan ada Pogba bisa leluasa karena ada Kante yang bantu covering ya, membuat bagi tugas lah, katakanlah demikian. Dan ini kita butuh gelandang seperti ini. Ya saat ini ada McTominay. Cuman McTominay ada 2 hal lagi ya. Masih inkonsisten, kadang naik kadang turun. Nomor 2 ya kondisi fisiknya karena beberapa kali cedera kan. But anyway, kita butuh itu ya. Nomor 1 Pogba harus caps. Nomor 2 butuh yang coverage ya, covering buat bagi tugas lah kurang lebih. Lalu yang ketiga bisa mendatangkan kalau seandainya ya tentunya kita ngomong soal finansial ya, karena kalau gua ngelihat via transfer mark di Transfermarkt nih harganya 90 juta itu market value-nya ya, luar biasa 90 juta. Kontraknya baru berakhir 2026, jadi masih lama banget ya. Artinya kalau seandainya kita mendatangkan ya kita harus menebus itu semua. Jadi menebus 90 juta minimal plus salary-nya ya, gajinya ini kan kalau bisa jadi lebih tinggi banget begitu kan. Dan kalau menurut gue apakah Frankie De Jong cocok untuk menggantikan posisinya Fred? Nah ini kan yang sering didiskusikan ya, defensive midfielder ya, kita tahu sekarang Fred seperti itu. Kalau ringan amatiran ala gue sih antara ya dan tidak ya. Karena itu tadi Fred punya kelebihan ya, artinya tacklingnya dia kalau gue ngeliat secara statistik number, tacklingnya dia lebih banyak ya kan, interception per gamenya juga lebih banyak ya kan, possession won-nya 0,8, kalau Frankie De Jong possession won-nya 0,5, jadi masih lebih banyak lagi Fred ya kan. Gua sih tidak sepakat ya kalau gua ringan amatiran bahwasannya Frankie De Jong untuk menggantikan seorang Fred, karena beda sih perannya. Fred ini lebih ke tukang pukul. Memang benar dia lemah di umpan, lemah di visi. Tapi untuk ya itu tadi, maksud gue begini, kalau kita memang mencari orang yang pemain yang defensive midfielder untuk fungsi lebih ke defensifnya, ya bukan Frankie De Jong kalau gue pikir gitu loh. Dan dilihat lagi dengan syarat tadi 2 itu ya.
apakah Pogba pergi. Apalagi yang ketiga soal finansial itu menurut gue yang akan memberatkan sih menurut gue bagi klub ya. Ada lagi satu sisi positif sih pastinya ya, kalau seandainya Frenkie de Jong ini datang, seorang Donny van de Beek yang sama-sama sama-sama besar di Ajax, satu angkatan, pun juga di timnas ya, sempat bermain bersama beberapa kali ya, pastinya akan terangkat ya, karena ya, satu sama lain sudah saling tahu. Tapi dari hal yang gue sebutkan itu ya, walaupun ini cuma sebatas rumor, Indian apakah, belum lagi satu lagi, sorry, gue tambah satu lagi adalah faktor adaptasi. Jangan lupa ya, Liga Inggris itu sangat fisik ya, dan kita bisa lihat bagaimana perangai fisik dari seorang Frenkie de Jong ya kan. Memang betul sih ya ada juga pemain dengan fisik yang biasa-biasa aja tapi dia skillful, jadi itu bisa menutupi diri. Memang betul. Tapi gua sih lebih melihat bukan cuma fisik, tapi ya itu tadi tipe permainan ya, karena di Spanyol dan di Inggris itu beda ya. Seingat gua ya tentunya tidak bukan berarti tidak ada ya, tapi tidak selalu gelandang yang pindah dari La Liga itu berhasil juga di di Premier League ya. Memang kita pernah punya Ander Herrera yang berhasil, cuman saat ini yang kalau gua ngelihat ya Saul Niguez ya, bagaimana dia ternyata sepertinya sih masih harus berjuang dulu, kurang lebih kan demikian. Jadi tidak jaminan. Nah, dari hal-hal itu yang tadi gua sebutkan di atas ya, yang A, B, C, D macam-macam, faktor teknis, faktor perbandingan, finansial, adaptasi dan lain-lain, gua sih tidak ya untuk seorang Frenkie de Jong. Kalau ada pendapat lain, bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like and subscribe. Ikutin terus Football United. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.